Selamat malam semuanya. Nama saya Thomas Radikusuma. Selamat datang di Java User Group. Jamu, selamat datang di Jamu. Jamu Java. What is it? Java Meetup. Ya, ya. Selamat datang di Jamu Java Meetup. Terima kasih juga sudah datang di kantornya blibli.com. Okay, sorry about that. Ya, selamat datang juga di kantornya blibli.com. Terima kasih kepada Blibli sudah memberikan tempat kepada Java User Group untuk mengadakan gathering. Jadi dulu banget tuh Java User Group lumayan sering mengadakan monthly gathering. Ini fotonya Mas Ibnu waktu masih muda. Waktu perutnya masih rata. Nostalgia. Oh, ini waktu itu ngomongin apa ya, Ibnu ya? NetBeans ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi Mas Ibnu tuh dulu dia moderatornya NetBeans Indonesia. Oke, mungkin langsung aja sambutan dulu dari Bapak Ferry dari dia CTO kenapa? Oh, oke. Ya, ini foto-foto waktu kita dulu di Sun Microsystems, ya. Di kantornya Sun Microsystems. Ini saya waktu masih muda. Tentangan sekarang sih. Ini Samuel, salah satu member senior kita. Sekarang saya dikasih tahu sama Franz kalau Samuel sekarang lagi sakit dan Franz tadi nitip ke saya kalau misalnya ada yang tahu Open MRI kan Franz? Ya, kalau misalnya ada yang tahu soal Open MRI di Jakarta, tolong kasih tahu Franz karena Samuel sekarang dia lagi lumpuh dan dia butuh di MRI dan karena badannya terlalu besar jadi butuh Open MRI. Jadi kalau misalnya ada yang tahu soal Open MRI tolong kontak Franz. Ya, ginilah anak-anak muda zaman dulu. Ini sekitar mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu gitu. Saya dulu moderatornya Java User Group, terus kemudian saya pindah ke Malaysia. Oke, sudah habis. Oke, selanjutnya sambutan dari Bapak Ferry, CTO blibli.com. Halo, selamat malam. Saya mau cuman share sedikit sebagai kepala IT di sini. Mungkin saya cerita sedikit kenapa kita ada meetup di sini di kantornya Blibli. Waktu itu sih lagi makan siang sama Ibnu, ngobrol-ngobrol. Saya nanya kan si Ibnu kan saya tahu aktif di Java Community. Terus saya tanya gimana aktivitasnya, masih sering apa udah ya enggak apa gimana. Terus si Ibnu bilang ya lagi vakum gitu. Kenapa vakum? Karena tempatnya yang belum ada. Makanya waktu itu saya bilang ya udah kumpulin aja di sini, kita meetup di sini aja karena gini, Java itu kan luas sekali ya. Ilmu Java itu kan nggak ada habisnya, selalu berkembang. Dan tujuan dari meetup ini sih lebih ke arah exchange knowledge sih. Ya, jadi kita juga bisa tukar pengalaman, pakai ini, pakai itu, pakai Spring dan sebagainya. Kita bisa tukar pengalaman, kita juga saling belajar. Ada beberapa dari teman-teman kita ini juga yang masih kuliah. Jadi mereka juga bisa lihat perkembangan Java tuh gimana, kompleksitasnya gimana. Jadi ini sebagai pembelajaran aja buat kita semua. Dan nanti pertemuan ke depannya nggak cuma di Blibli doang. Udah banyak tawaran sih untuk meng-host kalian. Contohnya ada yang nanti mungkin ada yang orang-orang BINUS, mereka bilang welcome pakai auditorium BINUS misalnya. Tadi ada beberapa sih, nanti mungkin kita kabarin aja. Kita maunya nih kita tiap bulan, ya tiap bulan kita ada topik-topik baru, saling belajar. Dan dari tim Blibli nanti kita juga share teknologi stack yang kita pakai itu apa. Ya kita saling belajar lah. Ya soalnya Java itu luas sekali. Dan Java is still the number one programming language in the world.
Ya, jadi kalau kalian belajar Java itu nggak bakalan sia-sia, bakalan pasti kepake. Masih number one language in the world. So with that, thank you for coming. Kalau makanannya udah habis, tapi minumannya masih ada. Ya, makasih. Ya. Menyambung Pak Ferry tadi, bener banget. Kalau misalnya aktif di komunitas itu, apalagi komunitas programmer, apalagi yang masih muda-muda itu penting banget. Kalau saya ingat, jadi tadi Franz ngingetin saya soal pengalaman saya dulu. Saya dulu masih kuliah di BINUS. Terus pertama kalinya saya ikut Java User Group, pembicara soal ngajarin soal Object Oriented Programming. Dan saya waktu itu gemetaran banget ngomongin gitu. Franz bilang saya, kamu tuh dulu gemetaran banget, udah gitu ngabisin waktu lagi. Pembicara yang kedua jadi nggak bisa presentasi. Cuman berkat dengan saya ikut di komunitas, tawaran kerja tuh banyak gitu. Terus udah gitu bahkan saya pun yang saya sekarang di Malaysia itu karena ada tawaran kerja dari salah satu member Java User Group juga. Jadi dia bilang, Tom, gue ini nih mau pindah nih ke Dubai, lo mau gantiin posisi gue nggak? Terus tadinya kan saya nggak mau gitu karena kan Malaysia deket banget. Cuman akhirnya dia nawarin lagi gitu kan, terus saya pikir oke ini pertanda deh gitu. Jadi udah saya ambil. Nah saya cuma bilang itu karena saya ikut komunitas Java User Group. Jadi kalian kalau misalnya buat yang baru, apalagi yang masih kuliah, ikutan komunitas programmer itu penting banget. Karena sejago apapun kalian, kalau misalnya nggak ada yang tahu, ya percuma gitu. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke presentasinya Mas Yudi. Oke, silakan. Oke, Jod. Tes. Oke, selamat malam semuanya. Oke, hari ini saya mau bawain topik tentang si Apache Camel ya. Oke, ini sebelumnya perkenalan dulu. Nama, panggilan terserah mau yang mana ya. Terus email sama blog lah ya. Kalau ada yang mau itu. Tapi nanti juga di-share sih ini slide-nya. Oke. Apa tuh? Apa, John? Oke. Ini ya, sebelum memulai ini biar sama-sama enak nantinya ya. Jadi materinya itu si Camel, tapi sebenarnya belakangnya dia hampir mirip dengan Spring. Jadi makanya di sini kalau yang sudah mempelajari Spring biasanya dia lebih gampang mencerna penjelasan saya nantinya. Terus sesi tanya jawab nanti aja ya di belakang. Terus saya lebih suka menggunakan cara informal. Jadi kalau mau nanya atau apa silakan sekenanya aja. Nanti saya juga orangnya informal, jadi mungkin keceplosan suka John atau gimana gitu ya. Oke. Nah, ini harapan saya sebagai pembicara. Jadi nantinya diharapkan bisa memahami sama gimana cara menggunakan frameworknya, terus bisa belajar lagi, sama yang terpenting bisa bagiin sama teman-teman yang masih belum tahu tentang framework ini. Oke. Nah ini ya, kita langsung ke contoh kasus aja ya. Nah misalnya ya, jadi si Joni dia bekerja pada sebuah toko online shop. Terus di backendnya si Joni tuh pakai ERP ternama. Pada awalnya dia cuma buat web portal. Terus nanti datanya tuh direkap, terus diekspor ke sebuah file, terus diimpor lagi ke ERP ternama tersebut, gitu ya. Nah, tapi terus ada kasus katanya seiring perkembangan bisnis, akhirnya tadinya suppliernya masih pakai model manual, tapi makin lama makin banyak nih suppliernya yang mau masukin barang. Jadi si Joni disuruh buat satu aplikasi lagi buat nanganin masalah tentang supplier sama tokonya gitu. Jadi nggak ke end user gitu. Dimana dia membeli barang nantinya dijual ke end user gitu kan.
Sama caranya nanti Joni juga harus masukin itu ke si ERP-nya, karena ERP-nya tuh memang dipakai lintas perusahaan misalkan, kan? Nah, katanya, tapi nggak lama lagi akhirnya manajemen memutuskan untuk bekerja sama bank biar pembayarannya lebih gampang katanya. Terus nggak lama lagi, oh kalau jualan pulsa lumayan juga nih gitu kan. Nggak lama lagi, wah pakai kartu kredit deh. Nggak lama lagi, oh jual tiket bioskop. Nggak lama lagi kerja, akhirnya si Joni stres ya, banyak banget ya aplikasinya nyambung kemana-mana gitu. Nah sekarang gimana nih cara ngebantu Joni, John? Ya kan? Pusing dia. Nah, kita perlu memperkenalkan si framework Apache Camel ini ya. Nah, si Camel apaan sih? Jadi Camel nih dia sebuah framework. Dia bicara mengenai gimana cara routing. Routing tuh alurnya ya, alurnya bagaimana, terus aturannya bagaimana gitu. Jadi si Camel akan bicara banyak tentang hal itu ya. Terus hebat ya si Camel ini ya. Tadi kalau bisa lihat di kotaknya aja bisa masuk kontak gitu ya, hebat. Terus ini fitur-fitur dia ya. Fitur si Apache Camel, dia sangat mudah dibaca dan dipahami. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kalau kamu sudah ngerti Spring, mudah sekali untuk paham dan ngeliat gitu. Terus komponen-komponennya sangat banyak dan bervariasi. Misalnya ya, oke, ini ada komponen-komponen yang bisa digunain ya. Jadi mulai dari yang paling gampang deh ya. Ini AWS, dia bisa connect langsung ke sana. Kalau yang pernah pakai Memcached atau EHCase, dia bisa juga tuh ya connect ke sana. Ya nanti ini bisa dibaca-baca ya. Sangat banyak sekali komponen-komponen dia. Dulu waktu pas pertama saya belajar cuman 32, tapi makin lama orang makin suka pakai Camel buat connect ya, karena nanti kalau kita lihat cara dia koneksi itu mudah sekali, kita nggak perlu repot-repot ya, masih banyak. Oke, kembali lagi ke sini ya. Terus si Camel tuh dia mudah di embed tuh mudah di apa ya? Mudah dipasangkan kali ya. Jadi dia bisa dimasukin ke contohnya aplikasi web di Java ya, yang WAR, EAR dan segala macam itu bisa juga gitu. Atau dia bisa juga jadi standalone, dia juga bisa. Nah terus ini yang saya suka ya, dia juga ngedukung unit testing. Jadi kita nggak asal nyoba-nyoba, tapi kita bisa melakukan unit test. Jadi nggak usah deploy ke server, kita udah tahu hasilnya seperti apa. Kecepatan nggak sih? Bingung ya, nggak apa-apa sih. Oke, ini terminologinya ya. Jadi nanti ada beberapa poin sebelum saya masuk ke demo aplikasi sama review, source code-nya. Tapi kita telah dulu artinya supaya nanti nggak bingung gitu. Nah, root ini yang tadi saya bilang. Jadi dia tempat di mana kita mendefinisikan alur kerja, integrasi dan aturan-aturan terhadap alur tersebut. Kayak semacam apa ya? Dari sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana kayak gitu. Nanti di root inilah kita taruh alurnya. Terus endpoint. Endpoint itu komponen-komponen yang tadi kita lihat yang banyak itu ya. Jadi dia bisa langsung connect dari satu endpoint ke endpoint yang lain
Sementara misalnya sebelum connect ke sana, nanti kita proses dulu datanya dan segala macam. Ya, endpoint itu bisa sebagai pengirim atau bisa sebagai penerima. Jadi terminologinya tetap sama-sama endpoint dia. Ada lagi predicate. Predicate tuh kayak logic condition ya. Kayak misalkan kalau isi message-nya itu tidak kosong misalkan. Ada lagi prosesor. Prosesor tuh kelas di luar root ya. Dia itu kita bisa dari prosesor itu kita bisa hubungin dia ke layernya Spring seperti layernya service, atau kita mau pakai kelas helper dari library yang lain itu juga bisa. Nah, ini kita menggunakan alat bantu namanya si prosesor. Nah, ini nggak kalah pentingnya, ini exchange. Jadi biasanya Camel itu akan ada 5 unsur itu ya. Nah, exchange ini dia semacam paketnya ya. Dia semacam tempat di mana kita harus menaruh pesan atau perintah tersebut untuk dijalankan ke endpoint yang lain. Nah, ini kira-kira bentuknya si exchange. Jadi dia ada namanya in sama out. Terus di masing-masing bagian in dan out ini itu dia ada header, body, sama attachment. Biasanya message kita akan ditaruh di body. Tapi kalau misalkan kita pengen nge-flag sesuatu di message, boleh kita taruh di header kayak gitu. Kayak informasi tambahan supaya nanti predicate itu bisa baca gitu. Tanpa harus ngebongkar bodinya. Nah, ini nanti kita lihat source code-nya biar lebih jelas nanti di sini. Nah, bentuknya si EAI ya. Ini bukan Camel-nya tapi EAI. Jadi dia tuh sebagai penengah daripada komponen-komponen yang kita mau hubungkan. Nah, Camel di mana bekerjanya? Camel bekerjanya di dalam sini untuk mengatur, contoh misalnya dari file FTP nih, kita mau sesuatu yang masukin ke file FTP itu misalnya ke data source, ke database gitu ya, dari file jadi database, itu bisa langsung tanpa harus susah-susah gitu ya. Si Camel mendukung hal seperti itu. Oke. Oke, ini sekedar pengetahuan nanti yang kita mau lakukan apa ya. Jadi saya punya file CSV yang tadi rekapan si Joni itu ya. Karena saya nggak bikin sebuah aplikasi yang lainnya itu, saya langsung masukin dia ke folder taruh di dalam JMSQ, terus CSV-nya diproses. Salah satu, jadi ini paralel ya artinya. Jadi secara paralel saya akan transform yang tadinya bentuknya CSV jadi XML. Terus secara langsung juga di waktu yang bersamaan, ya nggak bersamaan juga sih John, rada sedikit beda tipis lah. Saya record ke database. Ya, jadi ini paralel, nanti kita bisa lihat ya di aplikasinya. Oke, ini lebih jauh kita lihat tentang root, predicate, dan endpoint tersebut. Sebentar ya. Oke. Ini ada di Git ya, kalau ada yang mau ngambil boleh. Jadi saya udah saya download. Kita lihat dulu, nanti habis itu baru kita demo ya. Tadi saya ada bilang root.
Oke, ini si root ya. Kira-kira bisa kebaca gak ya? Tadi janjinya mudah dimengerti soalnya kan. Di sini gampang ya, saya bacain aja ya bahasa Indonesianya aja. Jadi saya bilang itu nanti kalau dari folder rekap, file yang masuk ke dalam rekap itu nanti saya delete, terus saya cek dulu. Nah, ini root yang di sini body is not null itu predicate. Yang tadi logiknya body is not null itu predicate-nya namanya. File rekap delete sama dengan true itu endpoint. Jadi tadi saya bilang bisa dari pengirim, bisa juga penerima. Nah, yang aktif MQQ itu juga endpoint. Gitu. Jadi saya bilang dari file, saya filter bodinya tidak sama dengan null, saya masukin ke JMS kayak tadi ya. Terus, nah dari JMS ini kalau kita lihat, saya unmarshal tuh apa ya bilangnya? Saya proses lah CSV-nya. Dia bisa langsung ya, tanpa kita perlu coding banyak-banyak. Dia tahu nih CSV-nya yang bentuknya kayak gini. Ya, dia bisa baca nih baris per baris. Jadi kita nggak usah baca CSV yang kayak model zaman dulu tuh line 1 terus dipisahin pakai koma, split kayak gitu kan. Bete ya. Saya tipe programmer males ya, jadi model yang tadinya panjang lebar tuh cuman satu baris gitu doang tuh, unmarshal doang. Enggak satu baris sih. Di sini sih kuncinya di bind di CSV data format. Bind di CSV data format itu endpoint di dalam komponen-komponennya si Camel yang tadi saya ada singgung ya. Terus di situ saya bilang multicast parallel processing. Multicast itu apa ya? Multicast tuh proses secara bersamaan lah kayak gitu. Jadi iya, send to group kayak di apa broadcast kayak broadcast gitu. Tapi diprosesnya secara paralel, jadi nggak satu-satu gitu, langsung diprosesnya. Jadi kalau kita hilangin yang paralel processingnya, dia diprosesnya satu-satu kayak gitu. Terus oh ya prosesor. Nah ini nih prosesor nih. Dia ada bilang ya dari direct transform format itu kan kalau kita lihat alurnya dia akan proses secara bersamaan ke direct transform format dan direct persis data ya. Nah dia sebenarnya tuh ngacu kepada endpoint yang ini nih, yang from sama from di bawahnya itu. Jadi direct transform format, abis itu dia masuk ke prosesor, masuk ke log, dia ngasilin file result. Sementara yang persis data, dia akan nge-save ke database ya. Nge-save ke database-nya nggak usah panjang lebar, pakai save dan segala macem. Kita cukup pakai komponennya si siapa tadi? Si Camel lagi ngomongin apa kok siapa? Ke komponennya si Camel ya. Dia langsung masuk ke dalam database. Kayak gitu. Ini kehebatannya si Camel ya. Jadi nggak usah coding panjang lebar. Kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Root, predicate, endpoint udah semua ya. Prosesor dan exchange ya. Prosesor tadi saya udah singgung. Dalamnya prosesor yang saya belum kasih lihat ya. Oke, ini dalamannya si prosesor nih. Ngapain nih di sini nih saya nih? XML transformer processor. Oke. Di sini saya mau coba tunjukin nggak pakai marshaller tadi ya. Saya bentuk
saya pakai bantuan si Dom4j buat bentuk XML-nya. Jadi di sini ini apa sih? Oke, di sini saya ngedapetin isi yang tadi dari Exchange. Exchange tadi ya yang saya bilang ada in, ada out. Biasanya semua yang masuk ke dalam itu pertama-tama adanya di get in. Jadi dia masuknya ke in-nya di dalam bodinya seperti yang tadi saya bilang. Terus ini saya mau format date-nya ya. Terus saya bikin di sini saya bikin root element namanya sell transaction. Terus saya masukin deh yang tadi ada di ya. Jadi dari format yang seperti itu saya ubah format tanggalnya, terus saya masukin apa namanya? Saya bentuk elemen demi elemennya. Jadi XML ya. Itu prosesor sama Exchange. Kecepatan nggak sih? Bisa dipahamin kan tapi ya. Yeah. Oke, ini udah sampai ke question tapi kita coba dulu ya aplikasinya. Ntar saya dibilang bohong lagi. Ini saya nyalain ActiveMQ-nya ya buat CMS-nya. Terus database juga udah saya nyalain. Sekarang kita coba aja ya. Oh sorry. Saya ada yang lupa ya. Ini udah pada tahu ya. Ini entity ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang dia mau nge-save ke database. Saya cukup isi entity-nya, ya kan? Terus nanti dia akan masuk ke dalam database dengan root yang tadi saya ceritakan. Oke. Jadi saya mau melakukan, saya akan masukin ini ke dalam sebuah folder. Kalau tadi saya buka GitHub-nya aja kali ya, supaya bisa sama-sama kelihatan nih. Kecilan ya, sorry. Ini oke lah ya. Oke. Nih ya, tadi aturannya itu, oh ya, cara bacanya tuh nggak harus dari atas ya. Saya bikin begini supaya gampang aja.
Jadi saya akan coba masukin ke dalam folder rekap ya CSV-nya. Terus nanti dia difilter kalau bodinya null, nggak null dan segalanya ya. Kita coba dulu ya. Oke. Oke, cara buktinya kita cek ya. Tadi nggak dikasih lihat dulu nih database-nya kayak gimana nih. Ini ya yang tadi kita masukin kalau lihat dari file CSV-nya. Terus juga di selain itu tadi saya bilang masukin ke folder sorry ini ya file target result. Jadi hasil transformasi XML-nya di saat yang bersamaan, walaupun tadi nggak kelihatan, saya keluarin juga. Ya, ini hasilnya yang tadi yang hasil transformasinya dari CSV jadi XML dengan prosesor yang tadi saya buat. Gitu sih. Bingung ya? Ya, ini CSV-nya. Dari sini jadi kayak gini, sama masuk ke dalam database dengan model programming cukup seperti ini ya, nggak panjang lebar ya. Jadi dengan model begini kita bisa melakukan hal yang banyak gitu sih. Kira-kira itu sih dari demo aplikasinya yang saya mau kasih lihat tentang si Camel ini. Terus selain itu kita tadi kan ada bilang tentang sebenarnya topiknya kan AI ya. Nah, AI itu kontainernya. Jadi biasanya kita pakai service NIC, kita pakai Fuse buat ngasilin konektor yang modelnya kayak gini nantinya. Jadi nantinya si Camel itu kita bisa cross endpoint, kita mau ngapain aja terserah gitu. Nanti middleware-nya si ISB ini akan nyediain service-service yang dia udah nyalain, seperti itu sih. Oke, sampai sini gimana John? Ada yang mau nanya? Terima kasih. Saya Satiri, saya mau tanya tentang yang di kode tadi yang ada semacam J&D di tutunya itu didefinisin di mana, itu aja. Apa JNDI? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Oke, ini ya.
Ini ya. Jadi tadi saya bilang ini namanya endpoint. Nah, dari komponen-komponen yang tadi ada di websitenya si Camel itu, kita bisa baca bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah endpoint. Kalau dari dokumentasinya yang Camel GPA, cukup dengan seperti ini ya. Jadi asal kita bisa masukin data ke dalam entity tersebut, si Camel akan secara langsung persis atau nge-save datanya itu ke dalam database ya. Jadi ini poinnya bagus ya, karena sebenarnya CSV itu bentuknya dia itu list of transaksi penjualan nih. Kalau kita lihat di binding CSV data format itu, saya definisikan, saya bilang isinya itu dia nanti transaksi penjualan gitu. Tapi bentuknya array list. Nah, makanya kita split. Jadi setiap array list itu akan diperlakukan sebagai sebuah entity yang baru. Gitu. Canggih ya? Iyalah, orang ontanya bisa masuk otak. Gitu. Jadi dia nanti langsung ya masuk ke dalam si GPA-nya. Jadi nggak usah susah-susah. Kalau saya lihat mungkin bisa dibilang main dari program ini adalah ini mungkin ya. Yang Betul. Baik, kalau saya lihat mungkin ini fungsi utamanya seperti merouting setelah proses ini, kemudian proses ini, gitu ya. Kalau misalkan kita pakai yang Java pure murni itu, kita kan bisa saja menggunakan proses biasa gitu ya. Kemudian apa kelebihannya ketika kita menggunakan program Java biasa atau menggunakan ini? Gitu. Yang kedua, tadi saya lihat komponen-komponennya ya bisa terhubung ke Facebook, kalau masalah Twitter tadi. Itu sebetulnya bagaimana gitu, maksudnya bisa digunakan sejauh apa sih sampai ke aplikasi eksternal seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Keuntungannya pakai si Camel itu untuk programmer yang malas seperti saya, si nulisnya nggak banyak-banyak ya. Jadi cukup dengan beberapa ungkapan atau beberapa statement. Oke, saya sambung ya. Sorry. Jadi dia karena saya saking malesnya ya, alasan utamanya kenapa saya belajar Camel, saking malesnya saya untuk nulis programming atau statement yang begitu banyak. Ternyata sudah ada nih yang mengcover hal-hal seperti ini. Bedanya selain daripada statement sih ya, kalau saya bisa bilang di saat kita coba buat bikin koneksi sendiri ya, itu arahnya tertuju kepada kita sendiri. Maksudnya gini, saat kita melakukan kesalahan dan segala macamnya itu titiknya itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa membuat kelas atau membuat koneksi dengan baik dan benar, atau error handlingnya bagaimana dan segala macamnya. Nah, sedangkan untuk di Camel ini kacamatanya kembali ke community. Memang community juga bukannya seperti dewa gitu ya. Dia memang ada beberapa yang komponen yang bagi dan segala macamnya. Tapi dari situ kita bisa mantau dan banyak yang benerin selain kita. Itu sih kalau pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, sejauh apa si Camel untuk mensupport komponennya? Camel ini pertamanya, tadi saya bilang pertamanya dia komponennya sangat sedikit. Kemudian community melihat bahwa bahasa yang ditawarkan oleh Camel begitu mudah ya dibaca. Jadi community akan coba untuk masukin komponen-komponen yang baru.
Dulu misalnya activity ya. Activity itu dia project BPMN dari pecahan dari JBPM-nya si JBoss. Jadi nggak tahu lah di manajemennya bagaimana, akhirnya dia pisah. Nah, si activity melihat bahwa komponen BPMN dia ini bisa menjadi sebuah endpoint yang baik gitu. Akhirnya dia nyumbangin lah karyanya dia, komponennya dia dimasukin ke si Camel. Jadi bisa dibilang komponennya ini akan terus berkembang ya. Selain komponen-komponen yang basic kayak JMS, FTP dan segala macamnya, dia akan terus berkembang selama community itu masih ngelihat si Camel ini baik gitu. Jadi saya nggak bisa bilang sejauh mana, karena perkembangannya juga kita bisa lihat ke depannya teknologi makin panjang, tapi salah satu yang ditawarkan oleh si Camel ini ya ini cara pembacaan yang mudah, singkat gitu ya. Tanpa harus buat programming yang banyak, dan serta dia bisa berdiri sendiri dan diintegrasikan ke aplikasi yang lain gitu. Jadi nantinya kalau kita mau buat middleware tuh sangat mudah ya. Kalau kita mau kirim email nih misalnya, oh nanti dari email ini mau juga kalau ada email yang masuk langsung kita buatin, kita proses datanya terus kita kirim ke FTP seperti itu. Nanti integrasi tuh cross-nya sangat banyak. Jadi makanya si Camel menawarkan kemudahan ini. Sedangkan kalau kita coba buat aplikasi kita sendiri dengan Java yang biasa, kita bisa lihat bagaimana kekompleksan desain kita, serta satu lagi itu tentang masalah couple ya. Jadi dependensi kelas kita dengan kelas yang lain saat kita bikin sendiri itu terlihat sangat erat sekali. Sedangkan untuk Camel ini kita bisa lihat, kita bisa copot pasang komponennya dengan mudahnya tanpa kita harus menodai kelas kita ya. Enggak, ini benar-benar. Maksudnya gini, di sini saya kasih lihat routing dengan model Java class. Artinya kita perlu compile lagi ya. Tapi pada saat kita masukin Camel ini sebagai sebuah ESB atau kita taruh dia di dalam Service Mic atau Apache Fuse, kita cukup deploy XML-nya, package-nya atau kelas-kelasnya tersebut, kita bisa deploy secara terpisah. Jadi kalau kita mau ngerubah routing satu ke routing yang lain itu sangat mudah, karena kita tinggal masukin XML-nya, dia jalan gitu, tanpa perlu compile kayak gitu. Jadi nanti bisa dibaca-baca ya Service Mic. Mungkin kalau yang susah pakai Service Mic, baca Fuse juga boleh ya, karena Fuse lebih mudah, dia akan ambil sendiri dependensinya gitu sih. Ada lagi yang mau tanya? Yang mana? Silakan. Ada dua sih pertanyaan saya. Mas pernah nyoba ini nggak? Yang pertama dijadiin thread, terus yang kedua, apakah ini bisa di deploy di cluster gitu? Ntar harus apa, handlingnya harus kayak gimana? Itu yang pertama. Intinya bikin multi-thread dan cluster. Dan yang kedua, ada GUI untuk yang bagus gitu, kayak Beeple gitu. Ya, itu aja. Oke, seputar thread ya. Kalau kita perhatiin sebenarnya di baris nomor 22 itu kita sudah buat thread ya, tanpa kita sadarin ya. Jadi multicast parallel processing itu udah thread sebenarnya dia. Jadi karena dia memproses secara bersamaan, itu kita bisa definisikan itu sebagai thread. Cuman saya nggak ngerti nih maksud thread yang oleh Mas siapa? Iya, Mas Bayu itu thread yang seperti apa ya? Satu ada yang request banyak, terus yang handle dari cuma satu, tapi Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gimana kalau misalnya yang request banyak, sedangkan yang handle ini juga gitu? Sebenarnya arsitektur dia ini mirip kayak model HTTP ya. HTTP itu kan setiap request yang masuk itu akan diperlakukan sebagai sebuah thread.
Setuju ya. Nah dia kok gelap sih. Nah dia kayak gitu juga. Jadi dia secara langsung akan buat thread itu sendiri, bahkan dia bisa pecahin lagi jadi thread yang lain gitu. Itu. Terus untuk GUI yang bagus, sayangnya Camel nggak ngasih itu, nggak ngasih kemudahan GUI-nya. Setahu saya yang ada GUI-nya itu kalau nggak salah Mule ya, tapi saya nggak pernah pakai si Mule itu, gitu. Jadi saya kurang tahu gitu untuk Mule-nya. Ada lagi? Mau tanya, ini masih newbie mas, jadi pertanyaannya mungkin terlalu mendasar dan mohon nanti ada pengarahan gitu ya. Dulu saya itu pernah ngoding tapi pakai frameworknya itu pakai Struts, pakai Struts, terus untuk framework ORM-nya pakai Hibernate. Nah, dari sekian banyak framework Java yang ditawarkan kayak Spring, Struts dan lain sebagainya, apa kelebihan ini dibanding yang lain gitu? Jadi mungkin apa yang lebih ditawarkan oleh Spring sehingga saya bisa ikut belajar ke situ, mungkin itu saja. Terus untuk permasalahan dulu pas ngoding di Hibernate itu agak susah nangani foreign key. Lah, apakah persisten di sini itu apakah bisa menangani hal semacam itu? Kan kalau di sini kan belum dinampakkan tabel-tabel yang serba ruwet kan. Tapi kalau nanti sudah kompleks banget, apakah juga bisa menangani hal-hal semacam itu? Itu saja. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tes. Oke. Pertanyaannya tadi seputar ORM dan Struts Spring gitu ya. Gimana ya jawabnya? Gini. Jadi pertama kita harus tahu dulu masing-masing konteks layernya ya. Untuk si Camel ini sebenarnya dia layernya itu adanya di belakang ya. Tapi bukan di belakang ini dalam arti dia nih ada di antara controller dan model. Istilahnya tuh dia layer antara controller dan model itu contohnya kayak Spring Service ya. Dia levelnya adanya di sana gitu. Jadi untuk Struts dia nggak nanganin masalah view-nya. Di Camel ini dia nggak menangani masalah bagaimana cara menampilkannya dan segala macamnya. Tapi bisa juga si Camel ini nge-push atau kita buat komponen HTTP nantinya misalnya si Joni butuh kayaknya gue butuh service yang ngebalikin JSON nih gitu kan. Nah dia bisa gitu, jadi dia tawarkan sebuah server, dia bisa berdiri sendiri, nantinya kalau ada yang request ke dia balikin JSON-nya, itu bisa ya. Tapi kalau Struts itu kan dia kesatuan ya, antara view sama controllernya itu istilahnya couple ya. Spring MVC, JSF itu juga view sama controllernya itu couple ya. Jadi artinya kalau Spring MVC nggak terlalu couple deh, saya ralat karena Spring MVC dia bisa ngembaliin JSON ya. Tapi kayak JSF dia butuh manage bin. Manage bin dia butuh XHTML-nya, butuh yang di depannya. Jadi erat kaitannya. Struts juga. Struts dia butuh action sama dia butuh yang di depannya untuk ngebalikin actionnya itu. Jadi couple ya. Nah, di sini dia nggak couple, jadi dia bisa balikin kayak XML ke depan, dia bisa balikin si JSON-nya juga dia bisa. Terus dengan Hibernate, ORM Hibernate yang kompleks, bisa gak dia melakukan nge-save ke database? Bisa. Saya cuman kasih contohnya yang simple, jadi maksudnya supaya kita bisa sama-sama sama-sama ngebayangin itu. Saat tabelnya banyak, jadi ini pelakuannya sebenarnya sama kok dengan kayak kita modelnya
relasi one to many gitu ya. Kita mau nge-save sebuah invoice. Invoice itu dia pasti ada invoice header ya kan, atau ada summary-nya, ada juga detailnya yang bicara tentang itemnya berapa banyak seperti itu ya. Itu bisa kok. Jadi yang penting di sini yang mau kita save apanya. Kalau misalnya kita sudah di atasnya ada sebuah prosesor misalkan yang sudah ngeset relasinya, kita tinggal langsung lempar ke sini. Ya, cuman rada-rada mubazir ya, karena sebenarnya ya bisa aja dari prosesor itu kita lempar ke service untuk service layer yang nge-save-in dan segala macamnya, itu bisa. Saya cuman pengen nunjukin di sini bahwa oh ternyata dia bisa juga lo connect ke database gitu. Itu sih. Ada lagi mungkin yang bagian sana? Ada yang mau bertanya? Gimana John? Bingung ya? Nggak tahu. Boleh. Ini untuk yang di sini. Ini kan kalau dirunut dari awal kan seperti lempar-lempar message ya. Iya betul. Dari poin pertama kita baca filenya dulu ngambil file dulu ya dari lokasi direktorinya, kemudian diproses, kemudian diparalelkan, satu bikin XML, satu nge-save ke database ya. Ya. Yang tanyakan untuk kirim message untuk pertama saya belum paham ini. Kalau untuk melempar message-nya bagaimana ya? Yang dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Oke. Pakai itu aja tuh. Oke, makasih. Pertanyaannya bagus ya. Ya, tujuan saya di sini juga sebenarnya untuk ngajarin juga. Jadi itu pertanyaannya bagus. Oke, gimana cara ngelempar message-nya ya? Aduh, ini rada-rada acak-adut sih ya ininya, lognya ya. Oke, ini tahu kan ya kenapa saya masukin ke log? Karena saya udah sangka bakal ada pertanyaan seperti itu. Di sini di lognya ini ya, saya coba debug, saya coba keluarin ya apa yang di dalam exchange tersebut ya. Kalau yang nggak biasa baca log ya lumayan pusing nih. Tapi kalau yang demen baca log, nanti di sini kita bisa lihat perjalanan sebuah message-nya, dia tipe datanya itu apa di dalamnya. Jadi nanti akan dikasih tahu oleh log ini gitu. Kayak yang ini juga kan nih. Ini insert into transaksi penjualan gitu. Itu saya coba keluarin ya. Waktu dia insertnya bagaimana kayak gitu. Nah di dalam action-nya tadi yang seperti saya terangin ada in, ada out. Nanti kita bisa lihat ya di waktu jalanin lognya, waktu jalanin aplikasinya, nanti bisa secara langsung dilihat lognya seperti apa, isi dari exchange-nya itu di dalam bodinya itu apa, itu kita bisa lihat ya. Jadi caranya kita tahu di dalam exchange itu seperti apa, keluarin dulu lognya gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita udah tahu apa yang kita masukin, nggak usah keluarin lognya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan belum tahu, contoh misal kita upload file nih ke dalam komponennya HTTP ya kan, tipe datanya filenya apa itu ya. Nah nanti kita bisa lihat nih yang masuk ke dalam itu tipe datanya apa, biasanya input stream ya. Nah nanti input streamnya itu kita mau olah sebagai apa, kita mau keluarin dia sebagai sebuah string, sebuah file, itu bisa ya. Jadi kalau udah dapat input stream, kita berkuasa atas segalanya ya. Bahkan dia bisa jadi objek gitu kan. Input stream itu kita bisa bentuk lagi dia jadi objek lagi dengan asal dia serializable itu gitu. Jadi kita bisa konstruk dia jadi kelas Pojo lagi misalkan. Canggih ya. Itu sih kira-kira. Ada lagi yang masih penasaran? Iya. Nama saya Lukman. Jadi kemarin sempat baca-baca di blognya Camel dan udah pakai Camel juga sih. Ada satu komponen yang namanya shadow mas, ngerti kan? Nah sebenarnya shadow itu gimana? Terus
ada dua pertanyaan sih. Yang satu itu, yang kedua, gimana sih cara di Camel itu pakai multiple consumer tapi satu endpoint? Bisa nggak? Multiple consumer Tapi satu endpoint. Itu konfliknya gimana atau ada multiple penjelasan? consumer apa ya? Terima kasih. Oke. Saya rada menerawang ya, multiple consumer satu endpoint. Oke, nanti coba saya, nanti kalau salah nggak apa-apa ya, nanti di. Oke, tadi ada yang nanya SEDA ya. SEDA itu alat transportasi ya, yang kita goes-goes ya. Enggak. Iya, SEDA itu oke, basically kita kembali lagi ya ke sini ya. Oke. Pertanyaannya bagus. Karena sebenarnya satu hal yang nggak diketahuin itu proses Camel ini terjadi secara sinkronis. Ya, jadi artinya sinkronis tahu ya. Jadi si siapa namanya pengirim itu berharap dan dia harus ngeliatin terus gitu sampai itu message-nya selesai diproses. Ya. Nah, pertanyaan dia itu SEDA itu apa? SEDA itu sebuah endpoint, sebuah komponen di Camel yang tugasnya itu mutusin sinkronisnya itu gitu. Jadi saat kita panggil si SEDA itu, si pengirim itu dia nggak perlu tahu lagi hasil akhirnya seperti apa. Jadi stop sampai sana. Contohnya misalnya di baris 20 ya, Active MQ dia mau ngirim ke direct transform format sama direct persist data. Nah ini sebenarnya proses di baris 25 dan baris 30 itu sinkronis. Jadi si Active MQ ini dia masih mantau message-nya seperti apa sampai dia habis gitu kan. Nah, tapi kalau kita ganti dengan di baris 23 kita ganti SEDA transform format dan SEDA persist data, Active MQ ini dia udah nggak mau tahu lagi itu message-nya kayak apa gitu. Kayak gitu sih. Itu komponen SEDA, salah satu komponen yang ada di Camel nanti. Gitu. Itu tentang si SEDA. Terus yang multiple, sebentar, tadi apa ya? Ntar kebalik lagi. Satu endpoint multiple consumer. Satu endpoint multiple consumer. Kayaknya nggak mungkin ya, karena yang terjadi itu sebenarnya dia tetap ini ya, kalau jawaban saya ini ya mungkin bisa salah, tapi dari pengalaman saya itu satu endpoint itu kita bisa bilang kalau yang di from itu sebenarnya satu consumer, tapi somehow kita bikin dia jadi banyak. Kayak contoh di baris 22 ya, itu sebenarnya konsumernya itu cuma si Active MQ, tapi seolah-olah kita pecahin dia supaya prosesnya terjadi berbarengan gitu. Mungkin itu kali yang satu endpoint multiple consumer itu ada di bloknya ya, memang ya ada ya. Nah berarti saya kurang tahu ya. Mungkin parallel processing kali ya, mungkin di situ coba diinin parallel processing ya, tapi nggak tahu sih sebenarnya. Ini jawaban mengada-ngada lah. Kayak gitu. Jadi belum tahu sih, saya coba nanti saya baca lagi deh. Kayak gitu. Yang di baris sono diem aja nih, nggak ngerti nih dia kayaknya nih. Ada yang nanya nggak? Waktunya masih banyak sih. Jadi kalau mau nanya ya, mumpung orangnya masih di sini nih. Nyanyi ulang tahun. Oh ya ini nih, moderator ulang tahun. Wih, ada yang ngelaktir nih. Bapak saya Galih mau nanya, kalau untuk pengalaman sendiri pernah berhubungan dengan bank nggak? Bang, oke. Kalau misalnya pernah, itu TPS-nya berapa ya dengan spesifikasi server seperti apa? Oke, berhubungan, udah ya? Ada lagi mungkin? Saya nggak tahu apa udah ditanya atau belum. Untuk monitoring sendiri, kalau dari saya pernah baca waktu itu ada Ultra ISB, dia punya kayak GUI web base-nya sendiri untuk
ngelihat trafficking-nya dan lain-lain. Kalau untuk Camel sendiri ada nggak kayak pluginsnya atau sejenisnya untuk kita melihat transaksi alur datanya secara real time? Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ini rada-rada susah ya jawabnya. Saya pernah berhubungan sama bank juga, tapi memang tidak ngomongin throughput ya. Terus, oh iya, si Camel ini dia sebenarnya framework ya. Jadi kalau misalnya tentang throughput itu yang bertanggung jawab sebenarnya bukan si Camelnya ya, tapi si endpointnya gitu. Karena kan Camel dia cuman bilang ini itu ngemudahin kamu untuk ngedefinisikan aturan-aturan mainnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh masalah throughput di Camel itu ada komponen namanya Mina ya, Mina sama Neti nih misalkan nih. Mina ya dua-duanya sama ya, dia ngomongin tentang masalah soket. Mina sama Neti ya mungkin pilihan orang mau jatuh kemana, nanti dia akan pantau nih apakah si Mina mampu berapa throughputnya seperti itu, sama si Neti mampu berapa. Nah dari comparison itu dia nanti bisa memutuskan mau pakai komponen yang mana. Terus untuk memantau traffic juga sebenarnya bukan tujuan dari si Camel, tapi kalau misalkan kita mau memantau traffic, dulu saya pakai software tambahan ya, dia mantaunya mantau log sih sebenarnya, bukan trafficnya gitu. Untuk pluginnya saya jujur sih kurang tahu, tapi mungkin kalau kayak model ini mungkin ya, karena itu bayar dan saya belum pernah nyoba. Kayak JBoss Fuse mungkin punya fiturnya, tapi kalau kita pakai ISB-nya si ServiceMax ya namanya community udah gratisan belagu gitu. Kayak gitu. Tapi kalau Fuse mungkin ada ya, karena dia udah bayar, udah enterprise, pasti dia sediain fitur-fitur seperti itu gitu. Jadi tergantung Camel ini nempelnya di mana. Jadi dia framework ya, bukan sebuah sebuah produk yang memang jadi dan kita bisa iniin gitu. Itu sih mungkin persepsinya diubah gitu. Jadi dia sebenarnya framework dia. Jadi kayak Spring, ditanya Spring throughputnya berapa? Orang yang bikin Spring juga bingung nanti. Ya Mas ya. Ada lagi? Saya berharap yang sono nanya sih. Ya, perkenalkan nama saya Husin. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyain. Saya melihat ini mirip dengan Spring Integration. Mungkin kalau pernah pakai mungkin bisa dijelaskan apa bedanya. Oke. Ya, ada beberapa. Oh, ada beberapa. Maaf. Terus ini bisa juga melakukan fungsi switching seperti TIPCO dan tadi yang disebut mulai. Lalu ada lagi, apakah support dengan message ISO 8583? Lalu tadi untuk konfigurasi dari CSV jadi ke XML, itu kalau misalnya CSV-nya berubah jadi JSON gitu, tapi strukturnya sama gitu, artinya field 1 itu misalnya ID, field 2 nama gitu, tapi dalam bentuk yang lain, itu apa kita perlu merubah konfigurasinya lagi atau masih bisa di reuse? Oke. Udah 3 ya. Tadi apa aja ya? Yang terakhir doang ingatnya. Spring Integration ya. Spring Integration mirip ya. Cuman bedanya gini. Sebenarnya si Camel juga nyediain kayak bridging ke Spring Integration, tapi yang harus kita ketahuin ini pada saat kita menggunakan sebuah ISB-nya ya. ISB itu Enterprise Service Bus. Saya kurang tahu ya kalau misalkan dia itu juga ternyata support Spring Integration, tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa nantinya kalau misalkan kita memutuskan kita memakai sebuah Enterprise Service Bus, cara yang di sini tuh nggak valid karena kita mendefinisikan routing tersebut di sebuah kelas yang kita butuh compile. Artinya contohnya misalkan tapi routingnya dari sini
saya mau ngubah nih dari poin A, saya mau ngubah nggak ke B, dia mau langsung ke C gitu kan. Nah itu dengan model seperti ini, kita perlu undeploy, kita deploy lagi yang baru, compile lagi kan, BT. Nah dengan model si Service Mic versi 4 ya, versi 4, dia sudah mendukung OSGI. Jadi yang kita perlu apa? Ya udah deploy aja semua kelas-kelas yang kita punya. Nanti kita tinggal masukin sebuah XML di mana XML tersebut isinya adalah routing-routing yang ini gitu. Jadi pada saat kita mau ngerubah routingnya, ya sudah tinggal kita undeploy namanya blueprint ya. Blueprint tersebut kita deploy blueprint yang baru gitu. Jadi copot pasangnya tuh enak banget gitu. Nah, hubungannya dengan Spring Integration apa? Yang selama ini saya lihat sih di Service Mic belum ada sih fiturnya si Spring Integration di sana gitu. Jadi yang diutamakan itu dia mendukung fiturnya si Camel gitu. Jadi kalau kita masukin routingnya si Camel, si Service Mic atau Fuse itu udah langsung kenal gitu. Itu sih. Kalau dibilang mirip, iya mirip banget gitu. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Oh, ISO 8583 ya. ISO 8583 kayaknya dia support ya, tunggu ya. Nggak ada ya. Kayaknya nggak ada sih ISO 8583. Yang saya tahu quick fix yang dia support ya, fix. Kalau ISO 8583 kita bisa proses di prosesor sih mungkin. Jadi jangan patah semangat kalau misalkan ternyata si Camel nggak support untuk proses ISO 8583. Buang aja ke si prosesor gitu kan. Gitu. Jadi prosesor nanti dia bisa proses, nanti ISO 8583-nya mau dibaca misalnya field-field yang penting terus mau dijadiin XML gitu. Bisa. Gitu. Tinggal masukin lagi aja kan, nanti dimasukin set body-nya lagi di action itu biar endpoint yang lain memprosesnya gitu. Terus yang tadi kalau dari CSV jadi JSON gimana? Bisa langsung nggak John? Oke. Bisa langsung ya, karena dia sudah ada komponennya kalau nggak salah di sini. Jadi setiap yang ada komponennya di sini itu memudahkan kita ya. Mana ya? Sebentar, kayaknya di bindi. Nggak bisa John, nggak bisa ya. Tapi tenang, jangan patah semangat. Tapi yang saya tahu kalau tadi udah jadi XML itu dia ada library-nya ya. Dia dari XML bisa langsung ke si JSON ya. Kalau nggak salah apa ya? Apa ini namanya? Jadi dia bisa langsung ya. Jadi XML jadi JSON, JSON jadi XML, itu si Java udah ada library-nya. Jadi JSON apa ya namanya? Jackson ya. Kalau nggak salah Jackson namanya ya. Nah, nggak tahu sih, belum pernah kenalan juga sama dia. Tapi iya Jackson gitu, dia bisa langsung. Gitu. Ada lagi yang di sana, yang di sini, yang di mana-mana. Oke, bingung gak sih? Soalnya ntar harapan saya nggak kecapai lagi. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Tom. Ada siapa tuh di belakang?
Excuse. Ada lagi yang mau nanya? Mumpung Mas Yudinya masih di sini nih. Ini. Mau tanya. Itu tuh. Itu tuh di situ dari tadi nggak ada yang nanya nih. Ini nih. Satu-satunya John. Mau tanya nomor teleponnya Mas Yudi ya? Ini nomor telepon Thomas aja. Terus. Mau tanya nih, pernah dipakai untuk data yang sebesar apa gitu? Jadi saya pernah pakai mulai ISB itu pernah nanganin data yang sangat frekuensinya sangat cepat dari soket dan besar gitu. Per detiknya itu hampir 10.000 data. Dan itu dia dimulai itu hanya bertahan sampai 1 menit, habis itu down. Nah, di Camel ini udah pernah di tes sampai sebesar apa gitu. Oke. Ada lagi? Enggak, udah ya. Oke, tadi sebesar apa datanya kembali lagi ya. Itu sebenarnya masalah komponen. Tapi kalau boleh sharing ya tentang masalah komponen. Jadi ini nggak ada hubungannya sama Camel ya. Tapi saya pernah data yang kita proses itu datanya nggak kecil ya. Jadi dalam 1 jam transaksinya itu sekitar 12.000 dokumen. Satu dokumen itu dia isinya XML. Paling kecil itu sekitar 200 kilobyte. Yang paling besar proses XML-nya itu 7 mega ya. Itu kita pernah coba proses gitu. Jadi 1 jam itu 12.000. Jadi kebetulan dulu tempat di mana saya bekerja itu dia memang transaksionalnya lumayan lah, walaupun nggak kencang banget gitu, tapi lumayan gitu. Dan ya kembali lagi ini masalah komponen ya dan masalah arsitektur. Bagaimana kita menstrategikannya gitu? Bagaimana kita ngatur supaya dia itu nggak deadlock, nggak down gitu. Nah itu kembali lagi sih ke masing-masing arsitektur gitu. Kayak gitu sih. Yang benar, makanya tadi saya bilang ya, kalau bisa untuk data-data yang sifatnya besar jangan diproses secara sinkronis gitu, karena itu kalau secara sinkronis itu makan resource. Jadi lebih baik diputusin aja gitu, nanti hasilnya kita lihat di mana gitu. Itu sih saran saya untuk proses data-data yang throughputnya kenceng sama datanya besar. Mungkin ini saya ngomongin data ini satu dokumen itu XML ya. Jadi bukan tipenya kayak model SMS, rek, spasi apa gitu, itu gampang gitu. Jadi prosesnya itu XML, di dalamnya bisa ada one to many dan segala macam berundak-undak. Jadi lumayan juga sih prosesnya. Terus apa lagi ya tadi? Tadi mau orangin apa? Kayaknya itu dulu deh. Itu sih jawaban saya. Kalau untuk itu diusahakan asinkronus ya, jangan sinkronus, karena proses sinkronus itu ya nantinya pasti deadlock sih dia. Ada kalanya memori kita itu dipakai terus gitu. Makanya kenapa kita butuh JMS? Ya salah satunya ya untuk mutusin sinkronisasi itu gitu dengan si JMS sih. Itu sih. Apa lu Jon, tahu Jon? Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari si Big Boss nih, yang mahasiswa berapa banyak nih katanya? Boleh tunjuk tangan? Yang mahasiswa. Oh hebat ya. Hebat ya. Oke. Ini generasi penerus Indonesia di Java nih John. Oke, ada lagi? Yang baru pindah kantor nih, mau nanya nggak yang baru pindah kantor? Ya, nama saya Ainul. Saya ingin bertanya Mas tentang mungkin lebih ke AI. Karena Camel ini kan
masuknya EAI ya, Enterprise Application Integration, betul? Iya. Nah, yang saya paham gitu tentang enterprise itu, ERP itu kan dia merupakan aplikasi skala besar gitu ya. Nah, saya pengen tahu sebenarnya yang dimaksud EAI di Camel itu mungkin bisa memberikan gambaran, maksudnya diaplikasikan ke aplikasi enterprise itu seperti apa gitu. Karena belum kebayang kalau buat enterprise itu kayak gimana. Mungkin gitu aja sih, kasih gambarannya aja. Oke, iya. Ya mungkin ini pertanyaannya juga berlaku buat semuanya ya. Kadang kita nggak paham sebenarnya AI itu kayak apa. Masih belum paham nih dari penjelasan si Camel ini, karena memang belum pernah nyoba. Tapi ya itulah makanya kenapa harus datang ke sini ya gitu. Oke, saya coba jelasin dari kasusnya si Joni ya. Jadi si Joni itu dia punya website buat jualan gitu ya. Yang pertama kali targetnya dia itu cuman end user. Jadi dia cuman ngatur tentang masalah bagaimana dia bisa menjual barangnya kepada end user. Sedangkan proses membeli barangnya ya itu terpisah gitu. Jadi dia pakai aplikasi yang lain gitu kan. Tapi biar bagaimanapun juga bagian keuangan maunya pakainya si ERP ternama itu gitu. Karena memang sudah standar operationnya si perusahaan itu gitu kan. Makanya si Joni tadinya dari bikin satu portal bisa jualan, tapi datanya dia rekap, terus nanti dia kasih ke aplikasi ERP ternama itu untuk apa? Untuk feeder supaya bagian finance bisa ngelihat gitu kan. Nah, udah gitu nanti bisa bayangin lagi kan. Berarti nanti ada yang input nih, berarti ya dari belakang waktu pas dia beli barang gitu ya, si Joni perusahaannya beli barang sama orang lain. Berarti kan dia perlu masukin nih ke ERP-nya supaya stoknya nambah dong. Ya kan? Tapi kalau stoknya nambah di ERP kan belum tentu nambah di portal. Berarti kan gimana ya caranya supaya si ERP ini bisa langsung masuk ke portal data stoknya. Itu udah 2 kasus, ya kan? Kasus ketiganya misalnya kayaknya sekarang lagi bagus nih jualan tiket bioskop nih John, katanya bosnya. Gimana kalau portal lu sekalian deh jualan tiket bioskop buat nambah-nambah revenue. Akhirnya aplikasinya tersebut harus berkomunikasi lagi dengan aplikasi servernya bioskop. Ya kan? 3 kasus. Terus masalah paymentnya ada yang komunikasinya sama Mastercard misalkan. Itu beda lagi servernya di sono. Masa kita mau buat aplikasi masing-masing satu gitu kan. Nah, jadi enterprise integration itu ya kita cukup punya satu middleware, tapi dia bisa menghubungkan masing-masing itu gitu. Itu kata kuncinya sih. Ya idealismenya ya seperti itu. Memang nggak gampang, tapi dengan Camel ini kita terbantu gitu masalah. Jadi kita nggak usah bikin sebuah middleware yang emang kita program dari awal gitu, ya kan? Karena sudah ada gitu. Jadilah programmer yang males gitu kan. Jadi pakai aja apa yang udah ada. Ya nantinya juga pasti ada keinginan buat bikin komponen sendiri gitu kan. Mau ngebantuin deh ke community, ya itu bagus gitu kan. Itu sih jawaban. Jadi enterprise integration pattern tuh bicara tentang bagaimana komunikasi satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Itu baru 2. Jalur komunikasinya baru 1 garis, tapi bagaimana kalau makin banyak endpointnya? Kan jadi out-outan itu. Gitu kan. Nah, itu si enterprise integration pattern itu tadi adanya yang di bagian tengah ini ya. Makanya dia gambarnya seperti ini. Kok nggak bisa di ini ya? Ya kira-kira gitu nih. Jadi dia gambarnya kayak gini gitu. Dia ada di tengah. Nanti masing-masing masing-masing providernya tuh bisa menghubungkan ke sana gitu nih. Ya kan? Ke database lah, ke partner lah, ke browser lah gitu kan. Kayak gitu sih idenya ya. Itu namanya middleware gitu. Jadi dia bisa proses banyak macam gitu. Dan memang di situ sentralnya. Tadi ada yang bahas masalah clustering ya. Tadi saya lupa ya. Clustering
clusteringnya bukan si camelnya ya, yang di clustering itu ISB-nya, itu bisa gitu. Jadi dia bisa modelnya bisa cluster. Saya belum pernah sih emang, tapi ada di dokumentasi Service Mic dan dinyatakan bisa gitu dalilnya. Tapi kan belum pernah dibuktiin, makanya pakai dalil. Di Service Mic-nya bisa gitu. Oke, ada lagi? Udah? Gimana? Panitia ada lagi? Oh ya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Sini ya, biar banyak yang nanya ntar sini. Saya pengen coba tanya. Saya lagi punya kasus. Jadi ada 3 database yang kita tanganin. Jadi satu yang kita pegang saya tanganin itu sekarang Bank Mandiri Syariah itu dibikin text file. Jadi data-data yang di namanya Warung Mikro sama LKMS kita bikin text file untuk dimigrasikan ke dalam T24. Temenos. Nah, di Bank Mandiri Syariah itu juga untuk integrasi lagi juga, migrasi lagi dia. Tapi data yang ada di Temenos, di T24 di Bank Mandiri Syariah sama di database kita itu datanya agak berbeda. Untuk pengecekan bisa nggak di Camel untuk mendapatkan kita masuk ke dalam database yang baru lagi. Misalnya dari kita punya database namanya Firebird. Nah, kita masukin ke dalam T24 dan Temenos juga bisa masukin ke T24 dalam pengecekan, bisa nggak dalam pengecekan dalam CSV-nya itu untuk di Camel ya? Oke. Saya coba jawab ya. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya lumayan nih, jawabnya rada susah. Jujurnya sih saya belum pernah nyoba ya untuk beda data source. Karena tadi kan kalau kita lihat itu cuma satu ya. Biasanya tuh di situ saya cuma mau kasih lihat bahwa dia bisa langsung nge-save ke database. Tapi buat komponen si Camel JPA-nya sendiri saya belum pernah nyoba untuk berbeda data source. Jadi kalau beta data source itu kan kalau kita lihat ya di persistennya ini sebentar ya. Bisa lihat ya di sini ya di persistennya. Ini kan dia cuma satu data source ya. Nah, ini saya kurang tahu apakah kalau dari XML-nya sih harusnya saya bisa punya banyak persistent unit ya. Tapi bagaimana si Camel bisa milih misalnya kayak tadi transaction apa sih tadi? Maklumnya udah tua. Mana nih John? Kayak si JPA ini ya. Saya kurang tahu nih, apakah dia bisa langsung nunjuk kepada persistent unit tertentu? Karena kalau kita lihat di JPA sendiri, sebenarnya kita bisa nunjuk ke persistent yang mana aja ya, dengan annotation persistent konteks, lalu masukin nama persistennya apa aja. Nah, tapi saya nggak tahu nih. Di sini saya jujur ini cuma mau ngasih lihat, mungkin ada optionnya di belakang persistent unitnya apa gitu. Jadi untuk multiple data source kayaknya mungkin ya. Kalau dengan aplikasi yang biasa aja mungkin, kenapa Camel nggak mungkin gitu? Itu sih. Dicoba Mas, nggak apa-apa Mas. Ntar download aja. Ntar dicoba aja persistent unitnya ditambahin gitu kan. Satu ke MySQL, satu ke HSQL atau ke database yang lain gitu. Kayak gitu. Tom, belum nanya nggak Tom? Ini nih Mas ini Tom, belum nanya Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Dari contoh kasus yang disampaikan tadi kan bisa kita lihat bagaimana perkembangan atau bisa istilahnya evolusi sebuah software itu kan sangat erat sekali dengan bisnis ya Mas, yang otomatis itu sangat dinamis sekali. Dan ini kan dari mungkin lebih ke arah pengalaman ya Mas ya. Karena dari paradigma yang kita pakai di sini kan kita membuat suatu aplikasi yang untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang bisa kita sebut dengan ESB tersebut. Lalu dari sisi aplikasi sendiri misal apakah
ada pertimbangan tertentu untuk membuat aplikasi kita nanti seperti apa. Salah satu contohnya adalah, misal apakah ketika kita mau membuat suatu aplikasi yang bisa easily integrated, apakah harus menghindari yang kayak proprietary format atau mungkin yang untuk format serialisasi seperti Spring HTTP Invoker yang dia menggunakan bytestream untuk untuk marsalin dan marsilnya, atau mungkin ada pertimbangan yang lain bagaimana kita mendesain sebuah aplikasi yang ketika nanti untuk mengakomodir kebutuhan integrasi itu tidak memakan effort yang cukup besar. Jadi ini mungkin lebih minta pertimbangannya bagaimana kita mendesain sebuah aplikasi yang ketika nanti dia mau kita jadikan satu, mau kita koneksikan antara aplikasi tersebut biar mudah untuk mengintegrasikan. Salah satu mungkin dari format data atau mungkin protokol yang dipakai atau yang lainnya. Terima kasih. Oke. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan ya. Kalau salah nggak apa-apa Mas, nanya lagi. Maksudnya tolong ulangin. Saya nangkapnya di sini pertanyaannya sebuah saran ya. Bagaimana caranya kita ngerancang sebuah aplikasi supaya gampang diintegrasikan dengan aplikasi yang lain ya Mas ya. Gitu. Susah juga nih pertanyaannya nih. Kalau dari saya pribadi ya, soalnya saya nggak bisa minta pendapat yang lain nih sekarang. Kalau dari saya pribadi ini, yang terpenting itu kita ngejaga supaya aplikasi ini tuh nggak couple. Gimana ya bilangnya couple? Couple tuh hubungan yang satu dengan yang lain diusahakan jangan terlalu erat. Contoh misalnya Struts ya. Struts itu dia pasti ada action controller dan harus ada view-nya yang memproses hasil daripada action controller tersebut. Terus gimana kalau misalnya Struts itu digabungin sama si HTML? Kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Nah, hubungan itu bisa dibilang terlalu dekat. Jadi pada saat kita ingin mengganti misalnya contoh saya udah nggak mau nih pakai Struts nih, udah teknologinya udah nggak disupport, dokumentasinya udah nggak ada lagi, gimana ya gitu kan. Nah makanya pada saat pemilihan teknologi itu memang pertamanya kita nggak tahu ya, tapi kita harus terus move on. Kita bikinlah sebuah aplikasi yang gampang diintercept, gampang di apa intercept sih bilangnya. Kayak di apa ya, jadi dia bisa kita bisa nambahin sebuah fitur atau sebuah fungsi itu tanpa harus ngerubah fungsi yang sudah ada gitu. Jadi kayak contoh misal ini ya Mas ya, kalau kayak gini ya, kalau dari sini ya misalnya ya, saya mau intercept dari baris 20 itu ya, saya mau intercept supaya dia larinya ke tempat yang lain, ya udah nanti saya rubah aja satu di situ gitu misalkan. Tapi kalau yang tadi itu kan si controller sama si view-nya gitu. Nah ya memang di desainnya sudah erat begitu, serba salah juga. Berarti kalau kayak gitu pertimbangannya, oke deh, kalau misalnya kita nggak bisa reuse bagian view dan controllernya tersebut dan actionnya itu, ya sudah, mungkin servisnya yang bisa kita reuse gitu. Jadi ada apa ya namanya, ada plus minusnya memang kalau kita mau lari ke teknologi yang baru. Maka dari itu diusahakan sebisa mungkin kita desain aplikasi itu jangan terlalu erat hubungan yang satu dengan yang lain. Contohnya yang nggak erat kayak misalnya anotasi kan gampang nih, kalau misalkan kita ilangin anotasinya aja itu udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan kita buat kelas extend, artinya dependensinya erat gitu kan. Kalau nggak ada kelas extend itu ya nggak jalan gitu misalkan. Jadi dibuatnya, jadi ini nanti praktis ya gitu. Jadi saya nggak bisa nilai seberapa dan bagaimana.
Kalau dari saya idenya cuman yang penting waktu pas bikin aplikasi jangan terlalu couple. Terus aplikasi yang bagus itu aplikasi justru yang bukan aplikasi yang apa ya, yang kaku gitu. Aplikasi yang bagus itu tuh aplikasi yang bisa kita dengan mudahnya tuh kita bisa naruh interseptor itu kayak gitu. Nah mungkin itu sih jawaban dari saya pribadi. Kayaknya nggak ngejawab ya mas ya. Ngejawab nggak sih? Nggak apa-apa mas, silakan mas ditanggapin kalau misalkan memang ada yang kurang. Saya juga kurang. Kalau dari sisi saya pengalaman sih memang itu jangan bikin couple sama siapin interseptor. Jadi aplikasinya itu jangan terlalu kaku gitu. Itu sih saran saya. Gimana mas? Cukup ya. Tes. Saya mau nanya, yang pertama itu tentang cara penulisan endpoint-nya itu bagaimana? Apakah harus begitu atau bisa kita ubah sendiri? Terus yang kedua, yang untuk proses sinkronusnya, apakah hanya cuman dua proses aja, cuman buat XML dan ke database, atau kita bisa buat bermacam-macam, langsung banyak, bisa jadi XML, bisa jadi JSON, bisa jadi Excel atau gimana? Terus yang ketiga, cara install itu gimana? Install apa CML-nya? Terima kasih. Oke. Yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga doang gue ingetnya. Sama apa ya? Oh iya, penulisan. Aduh, udah tua. Yang penulisan itu ada aturannya gitu. Jadi di dalam Camel ini dia biasanya contoh ya, kayak saya misalnya file. Ya. Nah di komponen ini nanti bisa dibaca. Jadi kalau mau gunain, mas boleh gak download aplikasinya? Silakan. Mau ganti-ganti endpointnya? Silakan. Sembari belajar. Ya disconnect John. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Dia larinya. Iya dia lari ke tempat yang salah Tom. Unable to connect to internet. Oh dia masih connecting to wireless network nih. Ini Java Dev SSID. Ya gini nih kalau ini dia larinya ke Brainbolt semua nih. Kayaknya frekuensinya sama kayak boltnya gua nih. Disconnecting John. Apa ya? Gak bisa kali ya? Bisa John. Oke, kita coba lihat ya. Ini contoh yang paling gampang itu di file ya. Kayaknya mati nih. Mati kayaknya. Iya, mati tuh. Resolving host nih. Oke, kalau enggak saya langsung jawab aja deh ya. Oke, kalau bentuk penulisan iya benar ada format tertentunya. Jadi kita harus ikutin aturan mainnya. Bagaimana internetnya lagi mati, jadi saya nggak bisa kasih lihat bagaimana cara mainnya gitu ya. Tapi di komponen-komponen tersebut sudah ada gitu. Jadi kalau kita ikutin, nggak gampang sih Camel beneran deh. Ikutin aja nanti. Oh cara penulisannya begini. Oh ini ada optionnya nih kayak misalnya. Tanda tanya file name, oh itu ada optionnya gitu kan, dan segala macamnya. Terus cara instalasi ya tadi ya, cara instalasi kalau orang yang sudah pernah pakai Maven sebenarnya nggak perlu install karena dia cukup kita definisikan saja di POM ya di sini. Jadi sebelum kamu download, kamu harus ngerti POM ngerti Maven dulu gitu ya. Ini juga syaratnya. Tadi sesuai sama apa yang saya bilang sebelum presentasi gitu. Gini John, jadi saya pakai Camel cuman
ngambil aja nih dari sini, dari dependensi ini gitu, dia udah keinstall gitu. Enggak kayak modelnya Windows yang mesti install gimana, enggak gitu. Library-nya udah langsung jadi, udah langsung ada gitu. Nanti mungkin bisa dilihat bagaimana Maven mengatur itu ya di secara pribadi ini. Ini contohnya misalkan. Terus kalau mau pakai komponen, iya kita definisiin lagi John di sini gitu. Jadi tadi saya pakai Camel JPA nih, saya harus definisiin di sini dependensinya supaya saya bisa pakai komponennya. Kalau saya bikin neti, saya juga harus bikin Camel neti kayak gitu. Itu yang cara install. Yang ketiga apa tadi? Proses sinkronusnya bisa banyak apa enggak? Proses sinkronus itu terserah kita sebenarnya ya. Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kita memang mau bilang itu prosesnya harus sinkronus, salah satu contoh proses yang sinkronus ya yang saya tahu, misalkan kita ngisi pulsa lewat internet banking di handphone, itu nggak sinkronus loh. Coba dah, pulsanya udah mau habis nih, isi pulsa, ya kan? Habis itu coba langsung telepon, walaupun udah dapat SMS balasan bahwa kita pulsanya sudah terisi, tapi kita telepon belum bisa, gitu. Itu proses asinkronus. Jadi di belakang itu sebenarnya dia masih proses, tapi bilang ke kitanya udah selesai. Karena nggak mungkin dalam jangka waktu yang sekian detik itu kita langsung telepon gitu. Biasa ya sekitar 10-15 detik baru bisa gitu. Itu proses asinkronus. Nah di sini tergantung kita mau bagaimana, atau kita mau bikin satu transaksi nih semua. Satu transaksi itu artinya satu endpoint itu gagal, datanya rollback sampai atas, nggak ada yang diproses sama sekali. Itu bisa di sini. Tapi ingat, proses transaksional itu sinkronus. Nah, makanya itu tergantung bagaimana kita mau definisiin di routing ini mana yang sinkronus, mana yang tidak sinkronus. Jadi tergantung dari masing-masing kebutuhan ya gitu. Kalau semuanya mau asinkronus gimana Mas? Bisa. Bikin aja SEDA semua tuh, yang direct transform format tuh SEDA. Kecuali komponen-komponen tertentu yang dia nggak bisa asinkronus ya. Iya. Ada komponen yang dia memang nggak bisa asinkronus. Tapi kalau kayak saat kita buang dia ke queue, itu udah pasti langsung asinkronus dia. Gitu. Jadi setiap proses yang kita buang ke queue udah pasti putus. Kecuali kita bikin XA. Saya ada singgung di masalah di JUG tentang XA. Kecuali kita bikin XA nih. Kalau kita bikin XA sampai dia proses ke sono, kita masih bisa rollback gitu. Jadi udah kita masukin ke queue tapi nggak jadi gitu. Tapi itu rada rumit ya, dan ya proses sinkronus itu makan resource, memori dan segala macam, karena dia harus pantau sampai habis gitu. Itu sih. Ya, silakan Mas. Kebetulan saya tadi udah nyoba barusan, dan saya lihat ini dia jadi diamond ya Mas ya. Itu bisa jadi diamond camel gitu ya, Maven, dari Maven gitu. Itu bisa dijadiin itu nggak, web app itu ntar jadi war atau AR, ntar di deploy di itu. Ada contohnya nggak Mas? Terus proses pengodingannya tuh mirip kayak gini atau gimana gitu? Oke. Good question. Udah nyoba nih. Hebat nih. Oke. Tadi janjinya si Camel itu bisa di embed dengan mudah dengan aplikasi yang lain ya. Dia bisa kok masuk jadi war. Karena kalau lihat di sini, ini Spring nih. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin aplikasi Spring Web, otomatis kita bisa bikin Camel. Jadi dia bisa nyala sebagai sebuah konteks di dalam web server gitu. Kalau yang tadi masalah Diamond itu karena kita pakai fiturnya si plugin Maven namanya Maven Camel ya, Maven Camel atau Camel plugin ya. Jadi itu cuman buat ngetes sih sebenarnya. Itu buat ngetes.
sebenarnya tes yang paling benar itu pakailah unit test. Cuman kalau saya pakai unit test nanti nggak ngerti, nggak nangkep apa bilangnya, nggak nangkep esensialnya si Camel gitu, nggak kelihatan karena cuman unit test itu cuman bicara masalah assert, kita nggak lihat secara real gitu. Kalau tadi jalanin pakai Camel Run kan lihat, oh datanya masuk, oh bener ada di file result gitu. Kalau misalkan saya, oh nggak usah lah ya, tadi udah ada yang nyoba ya. Sebenarnya tadi nggak ada kan kosong foldernya di target result, nggak ada kan gitu. Saya nggak bohong. Jadi bener gitu, itu emang nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Nah, kalau yang nggak mau pakai ISB-nya, mau embed dia sebagai WAR bisa, atau ini mau dijalanin sebagai aplikasi standalone biasa, yang jar biasa bisa juga, Spring juga bisa gitu. Yang penting konfigurasinya aja, gitu sih. Ada lagi yang masih bingung, yang yang nggak ngerti sama sekali? Aduh, itu sih. Nanya nggak Mar? Tawa-tawa aja. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, gimana Tom? Sudah. Kalau ada yang mau nanya lagi sih, ada yang mau nanya? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oh masih ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Apa cek Amel ya? Itu sesuatu yang asing sih menurut aku. Baru pertama kali lihat. Pertama kali lihat Mas presentasi kayak gitu, cuman longo doang Mas, liatin apa itu. Jujur nih sebagai orang awam, langkah pertama untuk belajar ini tuh bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, terus kayak GUI-nya apa, bisa pakai NetBeans kah atau pakai Eclipse kah atau pakai apa kayak gitu, terus contoh aplikasinya kayak apa, downloadnya di mana kayak gitu, bisa kasih arah atau petunjuk kayak gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini pertanyaannya saya suka banget nih. Murni ya, maksudnya emang nggak ngerti dan memang nggak bisa. Justru orang-orang yang kayak gitu yang bisa cepat maju ya, menurut saya. Karena jujur terhadap dirinya sendiri. Oke, yang pertama harus kamu pelajarin itu ada 2 ya. Kalau kamu sudah bisa Spring, kamu pelajarin dulu Maven supaya bisa ngambil dari sini gitu. Kecuali kamu rajin gitu, mau download library Camel-nya, masukin ke dalam project-nya. Jadi saya encourage apa ya bilangnya ya, saya apa ya, ya kalau bisa belajar itulah gitu. Belajar Spring sama belajar Maven gitu. Jadi kamu bisa lebih gampang ngebuat sebuah project di Maven, itu udah ada template-nya dan segala macam. Pertama-tama itu dulu aja. Kalau misalkan ini terlalu sulit gitu ya. Karena waktu kamu jalanin si Maven, ini memang sedikit melenceng ya, tapi saya suka karena yang kayak gini itu sebenarnya pengen belajar tapi nggak ngerti gitu kan. Ya, ini tugas saya sih sebenarnya. Ini susah amat sih Mik. Tunggu dulu ya. Oke, saya encourage kalian untuk belajar Maven. Bisa nggak ya? Ya ini connect-nya ke, nggak tahu nih ya, bisa nggak ya? Soalnya saya nggak ke sentral ya, tapi kayaknya bisa sih. Ya, ini Maven Archetype Generate. Di sini itu banyak banget projectnya ya. Jadi kita mau belajar framework apa aja, nanti dia kasih lihat daftarnya. Ya, jadi pertama masukin dulu tuh Maven. Ini udah standar lah pokoknya. Kenapa mesti pakai Maven? Dia nggak terikat sama
IDE ya, dia nggak terikat sama kita mau coding pakai Eclipse, kita mau coding pakai NetBeans, mau pakai IntelliJ, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi pakai VI gitu, lebih sakti lagi gitu, bisa gitu ya. Jadi inilah gunanya si Maven, dia memberi standarisasi terhadap project-project kita supaya apa? Supaya sama gitu. Jadi kita mau buka di mana aja ya seperti itu gitu. Dan itu standar semua, ya nggak semua, tapi cuman sebagian kecil yang sekarang masih pakai ANT ya gitu. Cuman sebagian kecil dan itu sudah ditinggalkan gitu. Jadi ya kita ini pertama belajar dulu pakai Maven. Nanti dari Maven ini mungkin ada project Spring ya. Ini nggak tahu nih kenapa lama gini nih. Soalnya servernya nggak di sentral, ini ke server kantor. Biarin. Nah nih kelihatan nih John. Ini banyak banget nih. Kalau mau belajar tinggal terserah mau yang mana. Nah kalau defaultnya dia nih, dia bikin jar biasa biasanya. Jadi bikin aplikasi Java yang jar biasa, void main string dan segala macam itu. Kayak gitu. Tapi kalau mau pakai setka tuh misalkan tuh, ada yang pakai setka ya. Ambil aja belajar di situ. Jadi nggak usah lagi kita download library, masukin ke IDE gitu kan. Ya itu cara, kalau rajin sih nggak apa-apa sih, saya sih pilihnya yang nggak rajin sih. Biarin aja dia yang ngatur. Nanti baru kita pelajarin, oh ternyata si Maven kayak gini gitu. Ya jadi pertama install dulu Maven. Nggak install, ekstrak doang. Terus habis itu set environment variable, bisa deh langsung gitu ya. Habis itu baru belajar Spring, baru nanti larinya ke Camel. Itu sih yang buat sedikit awam saran saya. Tapi makanya saya encourage bisa Spring dulu supaya nanti ternyata prosesor itu, si prosesornya itu ternyata dia harus define dulu nih di sini. Tuh, ada kan bin XML transformer processor. Nah, yang tadi kalau kita hubungannya sama si ini, lihat bagaimana saya manggil di baris 26 XML transformer processor itu sebenarnya saya manggil binnya si Spring gitu. Secara langsung gitu. Terus si root ini siapa yang baca? Root ini bacanya ini ya di sini. Jadi saya suruh dia untuk nyeken gitu ya. Bukan nyeken sih. Apapun yang ada di dalam bawah package ini itu boleh dijadiin sebuah root baru gitu. Kayak gitu. Jadi makanya tadi kelas yang di sini kan saya bilang extend root builder. Nah ini dia nanti baca nih. Jadi dijadiin sebuah kontainernya si Camel gitu kan. Terus apalagi ya? Nah ini kayak komponen ActiveMQ. Ini ada gimana cara bikinnya dan segala macam di dokumentasinya si Camel gitu ya. Itu kan kalau kita lihat ActiveMQ itu ini kan mirip ya sama yang di dalam sini ya tuh ada ActiveMQ titik 2. Itu sebenarnya definisinya di Camel konteks gitu. Jadi bukan kebetulan JPA tadi juga ada ya JPA titik 2 apa gitu. Kayak gitu. Nanti dibaca-baca sih ini. Gitu. Tapi hubungannya dia sangat dekat dengan Spring. Jadi kalau kamu sudah bisa Spring, saat kamu baca ini, ternyata maksudnya seperti itu gitu. Itu sih. Good ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja. Ya. Oke, kita tutup aja. Terima kasih buat Mas Yudi soal udah bagi-bagi ilmunya soal Apache Camel. Dan kalau ada yang mau nanya lagi nanti mungkin bisa kontak Mas Yudi ya. Boleh, taruh di Juk boleh. Emailnya tadi apa? Emailnya ini email yang buat ini ya, buat kontak sebentar. Oh ya, ini filenya ada di GitHub. Jadi kalau misal memang jadi presentasinya di sharing juga ya? Di sharing juga. Jadi presentasi di sharing di Google. Jadi di GitHub itu ada linknya sih. Ya. Ini kalau mau kontak ke sini aja. Jadi kalau mau kontak tinggal email Mas aja ya. Sip.
Oke, sip. Kalau cewek gratis kan? Cowok bayar. Cowok ada kreditnya. Oke, ini ya kalau yang mau kontak buat nanya-nanya tentang Camel. Tapi sekali lagi ya saya juga penuh keterbatasan. Jadi kalau misalkan memang nggak tahu ya saya akan bilang nggak tahu gitu. Tapi kalau saya tahu saya akan coba jawab. Gitu sih. Terima kasih Mas Yudi. Tolong tepuk tangannya buat Mas Yudi. Tangan dong John. Ini Mas Yudi ada souvenir dari blibli.com. Tukang fotonya tolong dong. Gak usah. Kopi ya. Susah main kopi. Mungkin jamu berikutnya bulan depan di minggu pertama. Tempatnya mungkin masih di sini juga ya. Ya, tempatnya masih di sini juga. Oke, jangan lupa daftar lagi nanti kalau ada mau. Dan kalau just in case kalau misalnya ada yang belum daftar jadi membership di Java User Group, jangan lupa daftar di JUG-Indonesia@yourgroup.com, right? Ya, ya. Oke, terima kasih.